Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai cuti premi. Kebetulan ada seorang nasabah yang menghubungi saya dan dia tanya, Pak Petrus, bisa gak saya cuti premi? Dan kalau bisa gimana sih term and condition-nya? Nah teman-teman tentunya banyak ya alasan untuk seorang nasabah itu melakukan cuti premi. Sekedar informasi, cuti premi itu bisa dilakukan hanya jika polis kita sudah berusia lebih dari 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun belum bisa ya, belum disarankan juga. Dan kalau sudah 5 tahun pun kita harus perhatikan berapa nilai investasi kita. Cara cek nilai investasi gampang. Tinggal hubungin agen aja, nanti agen bisa ngecek lewat portal. Di sini nih bisa ngeliat di bagian investment. Tapi kalau kalian nggak punya agen atau lost contact sama agen, kalian bisa hubungin ke CS di 1500 136. Itu untuk Allianz ya. Dan sebelumnya nasabah juga bisa cek secara mandiri di Easy Connect. Tapi entah mengapa saya coba sekarang nggak bisa ya di Easy Connect. Mungkin lagi maintenance atau mungkin saya nggak tahu alasannya apa, tapi ada berbagai cara ya buat ngecek investasinya kita. Dan produk yang ada investasinya itu hanya produk unit link ya. Setelah kita cek nilai investasi kita, barulah kita cek nih berapa sih biaya asuransi yang harus kita bayarkan per bulannya. Sekedar informasi, asuransi itu dibeli dengan biaya asuransi atau ditukar dengan iuran kalau kita bicara versi syariah. Dan cara cek untuk biaya asuransi itu gimana sih? Cara cek biaya asuransi adalah pertama, tanya ke agen karena agen punya informasinya. Kedua, tanya ke CS di 1500 136. Dan yang sayangnya itu di Easy Connect, di portalnya nasabah itu belum bisa juga tuh ngelihat biaya asuransi. Padahal dulu sempet bisa. Nah ini saya juga ya kurang paham kenapa nih si Allianz ini seperti meng-hide untuk fitur melihat biaya asuransi. Padahal menurut saya sih penting banget ya. Setelah melihat biaya asuransi dan setelah melihat dana investasi, kita melakukan kalkulasi, hitung-hitungan. Kira-kira nih dana investasi kita cukup untuk membayar berapa bulan biaya asuransi. Jadi kita hitung dulu berapa total biaya per bulan polis kita. Misalnya biaya per bulannya adalah 500.000 dan total investasi kita misalnya ada 20 juta. Artinya tanpa kita setor premi pun itu cukup tuh untuk lebih dari 1 tahun. Karena kalau biaya asuransi 500.000 dikali 12 bulan itu baru 6 juta. Nah, biaya asuransinya itu dipotong dari dana investasi. Pak Petrus kalau gitu nggak perlu cuti premi dong. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa bedanya dan apa yang terjadi jika kita cuti premi sama kita nggak cuti premi. Teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya Next Premium Date atau lebih sering dikenal dengan istilah NDD, Next Due Date. Di sini tanggalnya 28 Agustus 2023. Dan di sini polisnya sudah lebih dari 5 tahun nih. Jadi polis ini bisa cuti premi dan juga bisa nih tanpa cuti premi pun secara otomatis akan memotong biaya asuransi. Artinya gimana? Misalnya si nasabah tidak menggunakan auto debit, menggunakan payment type-nya ini adalah cash. Lalu dia secara sengaja, misalnya ya ini cuman misalnya aja ya. Lalu dia secara sengaja di bulan depan dia sengaja tidak membayar premi. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biaya asuransi per bulannya akan dipotong oleh nilai tunai investasinya. Jadi misalnya nilai tunai investasi ada 20 juta, maka secara otomatis itu akan memotong tuh 500.000 tuh. Di sini saya contoh aja ya, bukan contoh real ya, ini cuman yang saya andai-andai aja ya. Jadi tanpa nasabah membayar premi pun asuransi tetap aktif karena biaya asuransi tetap terbayarkan, tetap dipotong dan itu memotong dari nilai investasi. Tapi
Tapi next premium date-nya ini tidak berubah teman-teman, karena dia tidak membayar premi. Nah, bedanya jika dia mengajukan cuti premi, misalnya mengajukan cuti premi 6 bulan, maka next premium date dia akan berubah menjadi 28 Februari 2024. Kalau dia tidak membayar premi, next due date-nya ini akan stuck di 28 Agustus 2023. Lalu apa yang terjadi kalau setelah 6 bulan dia mau bayar premi nih? Yang terjadi adalah pada saat dia mau membayar premi, dia akan dihitung menunggak selama 6 bulan. Karena dia tidak membayar premi selama 6 bulan. Solusinya adalah dia bisa membayar atau melakukan top up tunggal, yaitu suntik dana ke nilai tunai di investasinya dia. Top up tunggal itu namanya. Misalnya top up 10 juta atau 20 juta, dan itu dana itu masuk ke dana investasinya dia. Dengan demikian polis tetap aktif, manfaat tetap berjalan, tapi minusnya ya premium date-nya nge-stuck di sini. Kalau nggak masalah dengan next premium date ini nge-stuck ya silakan. Tapi kalau kita adalah orang yang perfeksionis, yang pengen nih, jangan dong next premium date-nya jangan nge-stuck dong. Nah, berarti kita ngajukan cuti premi, lalu di bulan misalnya 6 bulan ya, di bulan 2 kita membayar premi, barulah dia premium date-nya akan naik tuh seiring kita membayar premi. Lalu si nasabah juga bertanya, Pak Petrus, walaupun saya nggak bayar premi kan itu biaya asuransi dipotong tiap bulan, kenapa next due date-nya nggak naik? Teman-teman, itu nggak ada hubungannya. Saya bilang premium date sama biaya asuransi yang dipotong itu nggak ada hubungannya. Premium date ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Sedangkan biaya asuransi ya biaya asuransi per bulan, dan itu harus dibayar setiap bulan. Dan dibayarnya dengan cara memotong nilai tunai jika kita sudah lebih dari 5 tahun. Nah, dari video ini teman-teman cukup jelas gak nih? Jadi sebenarnya pilihan kita sendiri ya. Kita mau yang seperti apa nih? Kalau kita adalah tipe yang nggak terlalu mementingkan tanggal jatuh tempo, kita boleh nih dengan cara yang tadi yang saya bilang. Setelah polisnya 5 tahun dan kita misalnya mau mengubah cara bayar menjadi tunai, lalu kita tidak membayar premi, maka kita cukup melakukan top up tunggal. Itu cara pertama. Lalu cara kedua adalah kita mengajukan cuti premi dan kita hitung-hitungan kira-kira cukupnya berapa bulan, lalu kita tinggal melanjutkan premi setelah cuti preminya selesai. Pertanyaan lainnya adalah, Pak Petrus, saya kan ada nilai investasi 20 juta. Kalau saya tarik semua bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Minimal disisakan 3 juta karena ketentuannya begitu. Dan kalau ditarik ya otomatis untuk membayar biaya asuransinya jadi makin dikit. Jadi saran saya nilai investasi nggak perlu ditarik ya. Didiemin aja. Karena itu untuk membayar premi. Membayar biaya asuransi dasar dan biaya asuransi tambahan. Nah, teman-teman punya pertanyaan nggak nih dari penjelasan saya? Semoga menjelaskan ya, dan bagikan nih video ini ke teman-teman kalian yang bertanya-tanya, cuti premi itu apa dan gimana sih caranya dan apa konsekuensinya jika tidak membayar premi. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jacob, Tuhan memberkati.